Halo, setelah memahami perspektif historis keperawatan, mari dalam video ini kita bahas tentang tokoh-tokoh pemimpin keperawatan zaman dulu yang berhasil merubah wajah keperawatan menjadi lebih terpandang. Kita bahas yang pertama adalah Florence Nightingale. Kontribusi Florence Nightingale terhadap keperawatan sudah banyak didokumentasikan. Ia dijuluki ibu keperawatan yang berjuang dalam Perang Crimea untuk meningkatkan standar perawatan para korban perang, sehingga berhasil menurunkan angka kematian prajuritnya sebesar 60%. Perjuangan Florence mengunjungi dan merawat pasiennya di malam hari di masa Perang Crimea dengan membawa lampu digantang membuatnya mendapat julukan The Lady with the Lamp. Oleh karena itu, lambang profesi keperawatan dan sekolah keperawatan pada umumnya adalah lampu gantang yang disimbolkan dari lampu Florence Nightingale. Florence berasal dari keluarga bangsawan Inggris. Ia cerdas dan memutuskan untuk tidak menikah agar ia dapat membantu sesama. Ia percaya bahwa ia dipanggil oleh Tuhan untuk ikut memperbaiki kesejahteraan manusia. Hal ini tertuang di dalam bukunya yang berjudul Notes on Nursing, What It Is and What It Is Not, yang dipublikasikan di antara tahun 1860 atau tahun 1969. Florence aktif mengikuti pelatihan keperawatan di Jerman, tepatnya di Kaiserswerth pada tahun 1847. Lalu di tahun 1853, Florence juga mengikuti pelatihan keperawatan yang dilaksanakan di kota Paris, Prancis. Ia kembali ke Inggris seusai Perang Crimea dan mendapatkan penghargaan dari masyarakat Inggris berupa honorarium. Namun, honor tersebut sebesar 4.500 euro digunakan untuk membangun sekolah pelatihan keperawatan di tahun 1860. Ia tidak menggunakan honor tersebut untuk keperluan pribadi. Sekolah ini menjadi sekolah percontohan dan pusat pelatihan keperawatan terkemuka di masa itu. Dan para lulusannya diutus untuk mengelola rumah sakit serta mengunjungi negara-negara lain untuk mengadakan program pelatihan keperawatan. Tokoh yang selanjutnya akan dibahas setelah Florence Nightingale adalah Clara Barton. Clara Barton adalah seorang guru sekolah yang menjadi perawat sukarela pada saat Perang Saudara di Amerika Serikat berlangsung. Barton turut mendirikan Palang Merah Amerika dengan membujuk Kongres atau para petinggi di negara Amerika Serikat pada tahun 1882 untuk mengesahkan perjanjian Jenewa, Swiss agar dapat melakukan usaha-usaha kemanusiaan yang diselenggarakan oleh Palang Merah pada saat damai. Tokoh selanjutnya adalah Lillian Wald. Lillian Wald dianggap sebagai pendiri keperawatan kesehatan masyarakat. Wald dan Mary Brewster merupakan orang yang pertama kali memberikan layanan keperawatan yang terlatih bagi kaum miskin di daerah kumuh New York di akhir tahun 1800-an. Rumah mereka yang berada di dekat kawasan kumuh kaum miskin digunakan untuk menyediakan layanan keperawatan, layanan sosial, dan mengadakan kegiatan pendidikan serta budaya. Rumah mereka tersebut dikenal dengan Henry Street Settlement and Visiting Nurse Service. Tokoh keperawatan selanjutnya adalah Lavinia L. Dock. Lavinia L. Dock merupakan teman dari Lillian Wald. Ia adalah seorang feminis, penulis yang produktif, aktivis politik, dan pembela hak pilih wanita. Ia berhasil menyerukan suara wanita agar diikutkan dalam pemilihan umum Amerika Serikat di tahun 1920.
Doc juga berperan dalam melakukan kampanye agar profesi perawat dapat dikendalikan oleh perawat sendiri, bukan dari profesi dokter. Di tahun 1893, Doc berhasil mendirikan American Society of Superintendents of Training School for Nurses of the United States and Canada dan merintis terbentuknya National League for Nursing atau organisasi keperawatan pertama di Amerika Serikat yang masih berlangsung hingga saat ini. Tokoh selanjutnya adalah Margaret Higgins Sanger. Beliau adalah seorang perawat kesehatan masyarakat di New York. Ia dianggap sebagai pendiri keluarga berencana. Namun, ia dipenjarakan karena membuka klinik informasi pertama tentang pengendalian kehamilan di Amerika. Padahal sesungguhnya ia ingin menolong masyarakat miskin dari sejumlah besar kehamilan yang tidak diinginkan. Tokoh berikutnya adalah Breckinridge. Setelah Perang Dunia Pertama, Mary Breckinridge mendirikan Frontier Nursing Service atau FNS pada tahun 1918. Dan di tahun ini, ia bekerja di American Committee for Devastated France yang mendistribusikan makanan, pakaian, dan persediaan untuk desa-desa pedalaman dan merawat anak-anak yang sakit di Prancis. Lalu di tahun 1921, Breckinridge kembali ke Amerika dengan rencana memberikan layanan kesehatan bagi masyarakat di pedalaman Amerika. Di tahun 1925, ia dan 2 orang perawat lainnya memulai kegiatan Frontier Nursing Service di wilayah Leslie, Kentucky dan memulai sekolah pelatihan kebidanan pertama di Amerika Serikat. Ya, itulah tokoh-tokoh pemimpin keperawatan yang berjuang untuk memajukan profesi. Memang latarnya masih terdapat budaya dan peran wilayah barat di dalamnya. Harapannya semangat dan perjuangan mereka ini akan hidup di dalam jiwa para perawat masa depan, agar dapat mengembangkan profesi dan berjuang untuk kemanusiaan. Sampai jumpa di video selanjutnya yang akan membahas tentang praktik keperawatan masa kini.